Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fajri Gumelar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas desain organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada pilar pertama, pembagian kerja atau division of work. Yang dimana di perusahaan saya itu ada direktur utama, manajer keuangan, lalu di bawahnya ada divisi keuangan, terus ada manajer pemasaran, yang di bawahnya itu ada leasing dan markom dan desain grafis. Dan ada juga manajer operasional, yang di bawahnya itu ada HRD atau GA dan divisi Pasum. Lalu di pilar kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization, yaitu sebagai direktur utama itu bertugas mengkoordinasikan, mengawasi serta memimpin manajemen perseroan. Lalu untuk manajer keuangan bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Lalu manajer pemasaran bertanggung jawab kerja untuk membuat perencanaan, pengarahan, dan atau memberikan koordinasi kebijakan maupun program yang terkait dengan pemasaran. Terus manajer operasional bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, kontrol kualitas dan keselamatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Lalu di bawahnya manajer keuangan itu ada divisi keuangan. Dia bertugas melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program. Ketiga, melakukan transaksi keuangan perusahaan. Lalu di bawahnya manajer pemasaran itu ada leasing, yang bertugas menangani tugas administrasi yang berkaitan dengan leasing, memastikan setiap kegiatan administrasi perjanjian sudah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, terutama dalam proses leasing, achievement, leasing termination of the insolvent tenant. Lalu ada tugas dari markom dan desain grafis, melakukan promosi melalui media cetak dan elektronik, melakukan dekorasi mall, menjalankan program rutin, membuat dan menjalankan event, dan bekerjasama dengan pihak luar dalam mengadakan pameran. Lalu di bawahnya manajer operasional itu ada HRD dan GA yang bertanggung jawab penuh terhadap karyawan yang memiliki tanggung jawab dan peran dalam memastikan sebuah perusahaan bisa berjalan baik dan meraih tujuan yang diinginkan. Lalu ada bagian divisi Pasum, memelihara, mengontrol, dan menyediakan fasilitas yang ada di perusahaan. Lalu di ketiga itu ada pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Ya, direktur utama itu atasan yang mengkoordinasi. Manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajer operasional itu memerlukan. Jadi direktur utama itu memerlukan manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer operasional untuk menjalankan program atau dan lain-lainnya. Lalu divisi keuangan, divisi leasing, markom dan desain, HRD dan GA, dan divisi Pasum itu yang menjalankannya atau membantu program yang akan dilaksanakan. Lalu yang keempat itu pilar keempat, koordinasi. Yang sebagai contoh, direktur utama mengkoordinasi dan mengawasi setelah memimpin manajer. Setelah itu, manajer akan membuat kebijakan, arahan, dan mengontrol ke bawahan yang terkait, dan bawahan mengerjakan dan mengikuti apa arahan dari manajer mereka masing-masing. Jadi sebagai contoh, misalkan direktur utama menyuruh ke manajer keuangan, suruh membuat data transaksi keluar masuk. Manajer keuangan lalu menyuruh ke divisi keuangan untuk membuat laporannya. Lalu kalau untuk direktur utama ke pemasaran, direktur utama suruh membuat promosi atau kegiatan untuk menaikkan penjualan. Lalu manajer pemasaran berdiskusi dengan leasing dan markom bagaimana caranya membuat media promosi dan meningkatkan penjualan seperti apa. Lalu manajer operasional ini misalkan disuruh untuk sumber daya manusianya agar bekerja dengan baik, seperti ke HRD atau GA. Dan divisi Pasum itu fasilitas yang ada di perusahaan. Manajer personal selalu ingin mengupdate ada apa, ada yang rusak atau ada yang perlu diganti atau ada kerusakan yang harus dibenarkan. Oke, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.